Dalam langkahku kau pun beserta, lewati malam roh pun kau ada. Tak pernah kau tinggalkan, dan ku percaya kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau kan puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajar berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Dalam langkahku kau pun beserta, lewati malam roh pun kau ada. Tak pernah kau tinggalkan, dan ku percaya kau setia. Biar ku memandang semua kebaikan-Mu. Kau kan puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Yang buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajar berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Kau yang puaskan hasrat hatiku, semua yang mustahil Kau jadikan baru. Kasih-Mu besar, Yesus Tuhanku. Buta melihat, tuli mendengar, lumpuh berjalan, Kau ajar berkuasa, janji-Mu nyata selama-lamanya. Lord, You are good. Say, Lord, You are good, and Your mercy endureth forever. Lord, You are good, and Your mercy endureth forever. People from every nation, yeah, from generation to generation, we worship You. Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. We worship You. Hallelujah.
Listen now. Say, Lord, you are good. You are good. I'm looking at a generation who knows how good He is. Lord, you are good. People from every nation. From generation to generation, we worship. Hallelujah. We worship You for who You are. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We worship You. We worship You for who You are. Who You are, yeah. Who You are. And You are good. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Aerosin CDC Bogor. Luar biasa. Shalom CDC. Kayaknya belum full ya. Shalom CDC. Yes, luar biasa. Kita semua di sini saya percaya bisa ada di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Pemazmur katakan dalam Mazmur 106 ayat 1. Demikian dia berkata, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu, pada saat saya bangun pagi hari ini, saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan di dalam diri ini. Waktu saya lihat sebelah saya bersyukur ada istri yang cantik, baik dan setia yang Tuhan berikan. Dan terlalu banyak syukur karena kebaikan Tuhan yang saudara dan saya alami hari demi hari. So hari ini kita mau datang kepadanya dengan kesungguhan. Kita mau hadir untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita cek dulu apakah handphone kita dalam kondisi silent. Coba kita cek dulu. Nah, bagi Bapak Ibu juga yang mau ke belakang atau ke toilet, saatnya adalah sekarang. Karena hari ini atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, hari ini kita merayakan ulang tahun CDC Bogor yang kedua. Boleh kami tepuk tangan yang meriah. So karena hari ini begitu spesial, hari ini kita kedatangan pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah ketua sinode kita, GEIS atau Gereja El Shaddai Injil Sepenuh, yang juga merupakan global senior pastor dari ECC Church. Mari sama-sama kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Pastor Nala Widya. Ya, ini dia ketua sinode kita. Beliau hari ini juga didampingi oleh Kak Guru, Kak Putu, Kak Esther, dan Kak Faisal, juga Kak Yohana. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Pastor Nala dan tim yang telah berkunjung ke Bogor. So hari ini kita mau all heart, kita mau full heart, kita mau sepenuh hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya juga yakin Bapak Ibu dan saudaraku pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan pesan Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Nala Widya. Jadi siapkan catatan, siapkan hati untuk menerima apa yang beliau sampaikan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami berada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu.
Kalau kami masih boleh beribadah bersama, memuji dan menyembah Engkau di tempat ini, kami mau sepenuh hati Tuhan untuk bersyukur atas kebesaran-Mu atas kami semua, atas kebaikan-Mu kepada kami semua hari demi hari. Bapa, kami juga mau mendengar pesan-Mu yang hari ini akan disampaikan oleh Pastor Nala Widya. Biar Kau urapi dia dan biar dia hanya menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua. Kami siap Bapa untuk beribadah kepadamu dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami awali ibadah kami ini, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Trinity. Boleh saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, Bapa yang selalu bersama kita. Amin. Mari kita bersama worship Tuhan, Tuhan Tuhan. Ampura
dahsyat, Allah yang besar, dan Allah yang menyertai kita. Dan firman Tuhan katakan, marilah mendekat kepadaku. Saat kita mendekat kepada Tuhan, damai sejahtera ada bersama dengan kita. Mari kita mau datang dengan penuh kerinduan kepada Dia. Datang kepada Dia. Haleluya.
Kami bersyukur karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh memuji menyembah Tuhan. Karena kami tahu cuma Engkau Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan. Bicara buat kami, bicara buat gerejamu pagi hari ini. Thank you Lord. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Sebelum duduk, bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke, kalau udah silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Wow. Yes. Shalom. Puji Tuhan, akhirnya saya ketemu Bapak Ibu Saudara di Bogor. Ini kali pertama saya, Pastor Chris. Kali pertama ya. Saya udah lebih dulu ke Depok dua kali mungkin ya saya ke Depok. Oke, wow, senang lihat wajah-wajah Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Dan gereja ini nggak terasa 2 tahun ya. Oh, kalau anak tuh udah mulai lari-lari tuh di ruangan. Semalam, kemarin sore sampai malam saya ketemu pertemuan dengan tim inti dari CDC Bogor dan Depok ya. Saya lihat memang saudara udah mulai berlari-lari di ruangan. Jadi bagian saya menjaga supaya jangan nabrak meja atau jatuh. Puji Tuhan, wow. Oke, buat Bapak Ibu Saudara mungkin ini pertama kali lihat saya, ketemu saya. Saya Pastor Nalawidia, Pendeta Nalawidia. Buat saya posisi yang paling penting adalah suami dari seorang dokter gigi yang cantik dan ayah dari 3 anak. Kalau orang pikir posisi yang terpenting adalah gembala senior, salah. Posisi terpenting saya itu. Sebab saya paling dihargai dan signifikan justru di situ. Bukan di gereja, bukan di pelayanan, tapi di family, itulah tempat kita paling signifikan. So, saya mau kasih lihat dulu keluarga saya. Salam dari istri saya. Ya, itu istri saya. Dari istri saya yang luar biasa ini, saya belajar bahwa wanita itu lebih kuat dari pria. Istri saya itu dokter gigi, dia spesialis ortodontis yang pasang kawat di gigi itu loh. Dia bisa pasang kawat apa aja di gigi saudara. Dia dosen di Universitas Pajajaran, jadi dia pegawai negeri, dia kepala Hai, welcome to ECC Church. Kami percaya harus kantor dari jam 9 sampai jam 4. Sore praktek. Dia istri udah pasti dan ibu 3 anak, dia ibu 3 anak dan dia ibu gembala. Ya, jadi kalau perempuan tuh bisa nanganin 5 hal. Kalau pria 1 aja udah minum obat sakit kepala kan. 1 baru 1. Tapi saya beruntung, saya bersyukur punya istri beliau. Karena kalau kita mesti bicara sama volunteer, kita bicara sama orang mengenai pelayanan, yang saya majuin dia. Karena kalau jemaat mulai kasih alasan, ya kita sibuk. Terus dia bilang, saya ngapain? Dia juga pegawai negeri, dia praktek, dia juga istri, ibu 3 anak. So, kalau bicara sibuk, kita semua sibuk. Nanti di surga kita gak sibuk. Atau di pemakaman kita gak sibuk. Nah, oke, rest in peace itu namanya. So, anak saya 3, yang paling besar justru yang perempuan. Yang perempuan dia udah lulus kuliah dari Melbourne, jurusan psikologi. Dan sekarang lagi pengen kuliah lagi. Saya tanya, mau kuliah apa kamu? Pengen kuliah lagi, sekarang mengejar mimpi. Mimpimu apa? Jadi mau kuliah lagi jurusan cinema study. Oh oke, urusan film. Di mana? Dia jawab Korea. Saya bilang kenapa Korea? Dedi nggak lihat itu ibu-ibu nontonnya apa? Oh, oke. Iya. Jadi sekarang ternyata sekolah film bukan di Hollywood, Korea ternyata. Iya, dan itu
Dia lagi ngejar itu, dia lagi harus belajar bahasa beberapa tahap ya. Kemarin setahun dia udah di Korea dan dia harus berangkat lagi sekarang. Yang nomor 2 di Jerman, dia kuliah di jurusan Aerospace Engineering. Jadi dari jurusannya saudara tahu dia nggak akan pulang. Dan dia udah punya calon istri, jadi mereka akan pasti menetap di Jerman. Dan jadi penghiburan kita yang paling kecil nih, si kecil. Nah si kecil pun baru wisuda SD kemarin ya. Jadi baru Selasa ini wisuda SD. Iya, jadi ya itulah keluarga kita yang lucu dan sampai hari ini saya nggak tahu mana yang akan mengikuti jejak saya karena tiga-tiganya begitu. Karena yang kecil udah bilang, aku mau sekolah bola. Ini, iya kebanyakan TikTok sama YouTube apa gimana ya. Tapi itulah generasi berikut ya. Jadi mamanya lagi pikir, lagi tanya sama gereja kita yang di Sydney, apakah ada sekolah emang yang bola begitu dari SMA udah bola semua. But come on, saya cuma mikir nggak ada yang sekolah pendeta ya, enggak. Yo, saya bersyukur lihat saudara 2 tahun. Saya dengar ceritanya sama Pak Kris tadi, wah gimana every single week saudara bisa berada di sini, ini luar biasa. Ya. Dan saya merasa bahwa kalau begini nih kita bisa pastikan Roh Kudus bekerja luar biasa di sini. Kalau bukan Roh Kudus nggak akan duduk di sini Bapak Ibu Saudara. Seriously. Saya mulai kita merintis jemaat yang ada sekarang itu tahun 1992 dengan 13 orang pelajar dan mahasiswa. So makanya saya nggak pernah anggap enteng pelajar dan mahasiswa. Ya. Ada anak-anak teens di sini, anak-anak teens. Coba anak-anak teriak, wuh, anak-anak teens. Saya merintis dari usia mereka. 13 orang tahun 1992. Betul-betul pelajar dan mahasiswa. Jadi betul-betul memang kalau orang pikir itu bukan bahan yang bagus. Tapi yang ada hari ini itu dimulai dari mereka. Dari itu ya. Jadi 1992 kita dapat surat sebagai gereja lokal. Karena tadinya kita nebeng kanan, nebeng kiri biasa gitu. 1992 dapat surat dari Jawa Barat sebagai gereja lokal. 2002 Bimas Kristen itu yang bilang, Bapak kan banyak gembalakan anak-anak muda, nanti mereka lulus mana tahu mau bikin cabang di kota-kota, jadi sinode aja. Nah, jadi 2002 kita jadi sinode. Ya, yang bikinin Dirjen Bimas Kristennya, yo. Dan itulah yang ada sampai hari ini. 2005 kita belajar gimana, 2003 saya belajar gimana membenahi hidup dan membangun gereja. Saya ketemu yang sekarang jadi mentor saya, bapak rohani saya, kakak rohani saya, dia adalah Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura 2003. Dia yang ajar kita banyak, leader-leader kita selalu disekolahin di Singapura, dan itu yang ada sampai hari ini. So jadi gereja yang ada tuh boleh dibilang hari ini dibangun dengan benar dari 2005. Dan itulah yang kita pengen bagiin termasuk sama CDC. How to build a strong church. Ya. Strong church. Saya mau kasih lihat video klip sedikit. Video klip pendek mengenai This is Us Today. Ya, saudara bisa lihat yang dari 13 orang pelajar mahasiswa hari ini jadi begini. Gitu ya. Jadi sekali lagi buat pelajar mahasiswa semangat. Ya, itu semua dimulai dari pelajar mahasiswa. Oke, lihat sebentar. Welcome to ECC Church. Kami percaya bahwa gereja harus menjadi rumah bagi semua generasi. Dan setiap anggota keluarga di dalamnya bisa melayani Tuhan dan sesama dengan cara-cara yang kreatif. That is our vision. Membangun generasi berarti menyediakan platform terutama bagi anak-anak muda untuk berekspresi, tumbuh, dan belajar, serta mengalami Tuhan. Here in ECC, youth is our priority. Kreatif adalah nama tengah ECC. Just like our God is creative, setiap aspek dalam hidup dan pelayanan kita juga harus kreatif dan relevan. Punya cara dan bahasa yang berbeda.
Maka dari itu, gereja perlu kreativitas untuk tetap bisa terhubung dengan mereka. To reach the unreachables and make disciples. That is our mission. Hari ini, ICC telah ada di 5 kota. Dari Bandung, Jakarta, Bali, Malang, sampai ke Sydney, Australia. We are one big house with many rooms. And we are believing for even more cities and nations because discipleship cannot stop. This is ICC. This is the home for generation. Luar biasa. So, hari ini saya mau share dengan satu judul, yaitu Church of Sardis. Ini yang sedang menjadi pemikiran saya, ini yang sedang ada di hati dan pikiran saya mengenai gereja Tuhan, yaitu gereja di Sardis. Apa itu gereja di Sardis? Gereja di Sardis adalah gereja yang ditulis di Wahyu pasal 3. Wahyu 3 ayat 1 dan 2. Ya. Ayatnya bilang begini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara, ini adalah surat kepada jemaat di Sardis. Apa yang mengerikan dari jemaat di Sardis adalah begini, dibilang bahwa engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ini yang serem. Kalau jalan-jalan kelihatan hidup, masih jalan tapi sebenarnya mati, itu namanya zombie. Ya, itu namanya zombie. Ada filmnya. Ya, gimana Dead Man Walking itu tuh, ini mengerikan. Nah, tapi banyak gereja-gereja sekarang udah kayak gini, hidup. Tahu dari mana? Ada ibadahnya. Tapi firman Tuhan bilang kamu mati. Kenapa bisa mati? Mari kita lihat. Sardis adalah sebuah kota yang kaya raya di bawah jajahan Roma. Sekarang kalau lihat di mana Sardis, Sardis adanya di Turki. Ya, Sardis. Dan itu sekarang kalau kita ke Sardis udah cuma reruntuhan aja, tinggal batu-batu aja puing. Tapi di masa ini Sardis adalah kota terkaya. Di seluruh kekaisaran Roma gak ada yang lebih kaya daripada Sardis. Nah, Sardis itu kaya karena apa? Emas. Emasnya itu gak ada yang bisa nyaingin emas yang ada di Sardis. Bahkan cerita sejarah menunjukkan bahwa kalau kita celupkan tangan ke sungai di Sardis, kita angkat tangan kita lagi, tangan kita penuh sama debu emas. Saking banyaknya. Ya, ada satu leader kita nanya, Kak, kita masih bisa ke Sardis gak sekarang? Ya, kalaupun ke sana emasnya udah gak ada, bos. Habis di zaman itu. Nah, jadi waktu gereja Tuhan mulai di situ, ini jemaat luar biasa. Mereka mulai dengan kesaksian yang luar biasa. Gereja berdiri secara kuat dan luar biasa. But kemakmuran membuat mereka yang tadinya luar biasa itu, emas yang mereka punya, membuat mereka kehilangan emas yang sesungguhnya. Apa itu emas yang sesungguhnya hilang? Injil dan Roh Kudus. Injil dan Roh Kudus itu hilang dari mereka. Kenapa? Karena udah makmur, udah mapan. Saya harus bilang bersyukur kalau saudara masih punya Injil dan Roh Kudus. Tahu dari mana? Tahu dari kalau gembalanya masih cerita, iya Pak, ini kita ya jalan ke arah sini, mas banyak komplek-komplek di sekitar. Jadi masih banyak jiwa bisa dimenangkan. Berarti Injil masih ada. Betul? Ini ya, ini ruko ini, dua ini adalah kantor kita, sekretariat kita, sekaligus gudang kita. Jadi tiap minggu kita keluarin barang dari gudang, bawa ke sini, pasang di ruangan ini. Itu ngangkatin barang kalau bukan karena Roh Kudus, nggak ada orang mau. Serius. Kalau bukan karena Roh Kudus nggak mau. Pemain musik angkat sendiri, latihan sendiri, main musik sendiri, beresin sendiri. Itu mah kalau bukan Roh Kudus, cek Sundana mah teung-teungeun. Tapi ini dibuat. Nah,
Nah, itulah Injil dan Roh Kudus. Tetapi saya mau pesan sama jemaat CDC. Jangan sampai one day kalian udah punya gedung kapasitas 1000 kursi. Sound system LED-nya udah lebih gede daripada kolam berenang di depan. Wah. Sampai saudara bisa berenang di LED dari ujung ke ujung gitu loh. Ruang sekolah minggunya, playgroundnya besar banget gitu. Tapi jangan sampai itu membuat kita hilang Injil dan Roh Kudus. Itu yang serem. Memang membangun gereja itu perlu emas. Ya karena ini semua yang saya bisa ngomong dan didengar jemaat, ini kan sound system kan gak didapat pakai cuma datang ke toko alat musik terus langsung bilang dalam nama Yesus serahkan speaker. Enggak lah, itu semua dibeli, itu semua didoakan dan dibeli. Memang perlu emas, tapi jangan sampai emas membuat kita kehilangan Injil dan Roh Kudus. Hari ini mengerikan, ada banyak gereja bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Seorang hamba Tuhan namanya Paris Redhead. Paris Redhead ini yang seorang hamba Tuhan dari seorang pengkhotbah terkenal dari abad yang lalu. Suatu hari dia bawa temennya, seorang Kristen dari China, Chinese Kristen dari China. Di China, kalau mau jadi Kristen itu berarti siap-siap mati dan dipenjara. Nah, jadi waktu dia ke Amerika, dia lihat gereja Amerika, dia bilang, dia kaget, amazing, dia bilang ini semua bisa berjalan ibadah di gereja Amerika tanpa Roh Kudus. Orang udah tinggal datang gereja, shalom, shalom, salaman, pulang lagi shalom. Emang kadang-kadang kalau cuma mau begitu nggak perlu Roh Kudus. Hari ini gereja udah bisa jalan karena apa? Manajemennya bagus. Apalagi singer-singernya terlatih. Semua kinclong yang ada di mimbar. Pembicaranya itu selebgram. Ya di Instagram udah followernya di atas 10.000. Nah itu baru dipanggil ke gereja-gereja yang papan atas. Ya. Nah orang seneng dengerin kalimat-kalimat motivasi. Bagus, ya cayo, pokoknya apapun lah. Mereka senang denger itu. Tapi mereka udah gak seneng denger yang namanya nasihat, teguran, bahkan dimarahin. Dan itulah yang membuat akhirnya gereja mati. Kalau ditanya masih hidup, masih. Oh, masih hidup, masih. Ya. Waktu saya merintis awal mula-mula, ini ada foto tahun 1990 ya. Saudara kalau lihat foto tahun 1990 ini nih, aduh, itu mah terus terang kalau nggak ada Roh Kudus, ini siapa yang mau datang lihat barang beginian? Siapa mau datang di situ? Itu yang duduk di bawah yang rambutnya keribo itu tuh, itu namanya Pastor Victor Waang hari ini. Kalau saudara sekarang cek Instagramnya Victor Waang, itu bahkan followernya lebih banyak dari saya. Tapi dulu dia jadi singer. Cuman karena apa dia jadi singer? Karena ekspresinya bagus. Suaranya jelek, jadi mic-nya dimatiin. Daripada jemaat pergi semua. Saudara terus terang ya, kalau bukan karena Roh Kudus kita nggak bisa ngebangun pakai yang begini. Tapi kalau saudara bandingkan dengan gereja kita hari ini, aduh itu menjadi ketakutan saya. Jangan jemaat datang karena memang semua serba bagus. Dan itu yang menjadi tantangan ke depan ya. Saudara, kemapanan emas bisa membuat kita mapan, tapi sekaligus kita lupa akan Roh Kudus. Di masa itu siapa saya? Pengkhotbah, ya ampun. Aduh, kalau bagiin firman Tuhan orang sampai ketiduran karena nggak jelas ini ngomong apa. Tetapi kalau kita udah kehilangan Injil dan Roh Kudus, kita akan menjadi gereja autopilot. Udah tiap minggu jalan aja, autopilot. Autopilot, tiap minggu jalan. Ada ibadah? Ada pembicara? Ada yang main musik? Ada asyirnya? Ada semua. Tapi semua udah autopilot. Nah kita mau lihat kalau autopilot itu kayak apa? Ketika gereja udah mengalami yang namanya zero growth. Ini yang mengerikan kalau kita udah zero growth ya. Zero growth. Terus terang emas bisa membuat gereja menjadi zero growth. Emas. Suatu ketika seorang worship leader kita bawa pacarnya
yang sekarang sih udah jadi istrinya, ke gereja. Sepanjang ibadah si pacar nangis. Saya tanya, si worship leader cerita sama saya, itu nangis terus sepanjang ibadah. Saya tanya kenapa? Padahal tadi kita nggak lagi bicara pengurapan loh. Ya, dia itu nangis terus, kenapa? Dia ingat gereja dia. Kenapa gereja dia? Nah, diceritain lah, gereja mereka itu jemaatnya 60 orang. 60, CDC lebih banyak. 60 orang itu terdiri dari 6 pabrik tekstil, owner pabrik tekstil, dan keluarganya, jadi 60. Anak cucu, mantu, dan lain-lain. 6 pabrik tekstil, 1 gereja. Sudah bisa bayangkan emas mereka. Gak usah heran, saya sekali ke gereja mereka. Itu masuk gereja, di depan udah taman Jepang. Pakai air mancur, air terjun. Masuk lobi gereja, marmer semua, tengah grand piano. Masuk lagi, belum lagi mimbar dengan segala kemegahannya. Untuk berapa? 60 jemaat. Apa yang membuat si anak ini, anak dari salah satu pabrik itu sebenarnya, dia jadi sekarang ada di gereja kita karena menikah dengan worship leader kita. Apa yang membuat dia nangis? Dia bilang, gereja kita kaya raya tapi zero growth. Kenapa bisa zero growth? Nggak ada pertumbuhan. Mari kita lihat kisah di perjanjian lama ketika bait suci ternyata juga pernah ngalamin yang begini. Mari kita lihat di 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Firman Tuhan jarang, penglihatan tidak sering. Saudara bisa bayangin gak? Firman Tuhan itu penting buat kita tahu hari ini mesti bikin apa. Kemarin saya meeting sama tim inti dari CDC pun saya harus keluarin dasar ayatnya ini. Dan ini harus kita bikin gitu loh. Melihat CDC yang hari ini, firmannya bilang begini, ini yang kita mesti bikin. Nah itu penting supaya kita tahu mesti melangkah apa. Firman adalah pelita bagi kaki. Kita nggak bisa melangkah kalau gelap. Nah jadi kebayang nggak pada masa itu bangsa Israel, rumah Tuhan, firmannya jarang, penglihatannya pun tidak sering. Penglihatan tuh bicara vision, visi. Waduh, Ibu Seni masih punya visi nggak CDC di kota lain? Masih punya? Wah, puji Tuhan. Masih bisa melihat ya Bu ya. Artinya masih ada ke depan nih, nggak cuma di Bogor aja gitu loh. Kemarin itu yang kita bilang gitu loh, yang kita bahas tuh gimana struktur kita kalau kita udah punya di luar Bogor dan Depok. Apa mau berhenti Bogor dan Depok aja gitu loh. Kalau visinya Tuhan nggak pernah berhenti. Saudara, kalau firman udah jarang, visi penglihatannya udah nggak sering, akibatnya autopilot. Udah jalanin aja minggu demi minggu, udah seneng aja tiap minggu ketemu lagi, dia lagi, lu lagi gitu loh. Oh nggak bisa. Makanya saudara lihat, ini pernah terjadi pada rumah Tuhan di masa Samuel mulai pelayanan. Nah, siapa yang pegang rumah Tuhan waktu itu? Imam Eli. Oke. Mari kita lihat kenapa kondisi ini bisa terjadi. Waktu Samuel dipanggil. Waktu Samuel dipanggil dengan jelas Tuhan bilang, ya, apa penyebab dari ini semua? 1 Samuel 3 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Eli itu punya anak, dan anaknya ini menghujat Tuhan, tapi Eli sebagai gembala senior tidak memarahi mereka.
Justru di gereja kalau orang dimarahin, ditegur, kok kamu gitu ya? Kamu nggak boleh gitu. Langsung, di gereja marah-marah. Kalau nggak marah juga salah. Yang nggak boleh itu marah sampai matahari terbenam. Tapi negur harus. Bahkan kalau udah ditegur nggak berubah, harus dimarahin. Ada amin, saudara. Mukanya langsung bengong semua. Serius. Ini firman bilang ini yang jadi masalah. Kenapa tuh baik? Kenapa firman jarang, penglihatan nggak sering? Imamnya nggak pernah marahin anak. Mesti, harus bilang. Ini yang jadi masalah. Tetapi ia tidak memarahi mereka. Bilang kiri kanan, kita mesti dimarahin. Dari sini saya belajar mesti dimarahin. Kita harus tetap dimarahin. Saudara pikir kalau jadi saya, jadi gembala senior gini, terus di atasnya ada siapa? Ada. Saya masih punya bapak rohani. Saya masih punya bapak rohani yang bisa bilang, Nala nggak boleh begini, Nala itu salah. Saya masih bisa kalau saya sama istri saya berdebat, nggak ada jalan keluar, maka istri saya masuk kamar, langsung dia bilang, aku mau telepon istri Pastor Kong. Mati gua. Karena kalau begitu dia telepon, nggak lama nanti suaminya akan teks saya, message saya. Saudara. Tapi itu penting. Masih ada orang bisa tegur pernikahan kita salah. Kamu nggak boleh begitu sama istri. Kamu nggak boleh begitu di gereja. Kamu nggak boleh perlakukan leader kamu kayak gitu. Itu penting. Saya tuh punya temen yang tiap kali ketemu saya bukannya shalom, apa kabar, enggak. Tapi yang dia selalu ketemu saya langsung nomor satu omongan dia ada, lu tuh ye, gua denger dari leader lu tuh ye, gitu loh. Tiap kali ketemu saya langsung, lu tuh ya, sampai saya, ya apalagi. tapi itu baik buat saya. Suatu hari dia lagi, lu tuh ya, lu nggak boleh gini-gini. Sampai suatu hari bilang, lu bawel amat sih. Terus dia diam, dia bilang ini, the worst day in your life adalah ketika gue berhenti ngomong sama lu. Oh iya bener. ya udah, ngomongnya terus. Ya karena memang kita nih perlu masuk. Banyak orang ngerasa diri, gue udah hamba Tuhan, mau apa? Oh nggak bisa, kita masih manusia, masih salah. Makanya kita perlu dimarahin, perlu ditegur, perlu dikasih tahu. Saya punya 3 anak. 3 anak nih ya. Kalau di anak nomor 1, iya. Kalau pelayanan dia maunya di mana? Maunya di admin, yang perempuan. Kalau pelayanan maunya di admin. Kadang-kadang dia nanganin di itu tuh. Di counter depan yang bagian orang daftar apa, daftar ikut ini, daftar ikut kelas ini. Dan kadang-kadang ada jemaat yang nyolot gitu kan. Dan, ini gimana sih saya ini tanpa tahu dia anak siapa gitu, tentu aja gitu loh. Ya udah aja, nggak ada masalah, so what gitu loh. Anak saya yang nomor 2, yang laki ini nomor 2. Suatu hari bilang, Dad, aku pengen belajar main bass, aku pengen main bass di gereja. Di gereja kita, tim praise and worship itu di audisi. Jadi ada waktu 6 bulan lah sebelum dia mulai ikut audisi. Beli bass, belajar main bass. Udah belajar, suatu hari saya lagi di New York, di Amerika. Istri saya message, Say, berdoa nih, ntar dia audisi. Nah, bedanya kan Amerika sama Indonesia 12 jam ya. Jadi waktu masuk message-nya saya lagi mau tidur. Ya udah saya tidur. Saya bangun udah ada message lagi dari istri saya. Say, tuh anakmu nggak lolos audisi. Terus saya jawab, terus gimana dia? Ya nangis gitu. Saya cuma mau nanya, di gereja mana anak gembala senior nggak lolos audisi main musik? Itulah gereja kita. Tapi emang kalau nggak lolos ya nggak lolos, nggak bisa ya nggak bisa. Jadi pulang sih saya penasaran, saya nanya, audisinya tuh kan kayak X Factor gitu tuh, kayak Got Talent gitu tuh. Jadi ada worship leader senior, ada worship pastor, ada juga yang head dari ini music director. Jadi mereka yang lihat, mereka yang nilai. Dan saya tanya, kenapa sih dia nggak lolos? Dinamikanya masih belum bagus. Oh ya udah.
good. Dan buat mereka itu juga jadi enak. Karena di kita tuh ya, sudah bisa bayangin, hanya untuk Bandung ada 208 home cell. Itu kadang-kadang home leader suka nitipin anaknya kalau audisi. Suka nyolek-nyolek juri gitu kan. Anak gua lolosin, kalau nggak lolos ntar kepahitan. Oh, buat mereka jawabnya enak. Hei, anaknya si Kanal aja kita nggak lolosin, anak lu lagi. Ya ilah. Artinya gini, kita mah A ya A, B ya B, gitu aja udah. Kemarin ini nih anak saya yang kecil, Daddy aku mau belajar drum. Ya udahlah, mumpung masih kelas 5 SD belajar drum, saya beliin drum di rumah, lesin drum gitu loh. Dan ujung-ujungnya aku mau audisi, ya audisi lagi lah. Lolos? Enggak, gitu ya udah. Ya udah. Untuk yang kedua kali anak saya tidak lolos audisi. Anak saya yang kedua sebelum ke Jerman dia nggak lolos audisi di musik, terus pelayanannya di mana? Security. Tingginya kan hampir saya tuh tingginya. Pelayanan di mana? Di security. Jadi kalau hari Minggu dia pakai polo shirt ada tulisannya security. Suatu hari ada jemaat nanya sama head security kita, Bang, itu bener anaknya Pastor Nala? Mana itu? Bener? Kenapa? Bener anaknya? Bener. Oh anaknya ya? Iya. Kenapa nanya? Oh itu anaknya ya? Iya anaknya. Kenapa nanya-nanya? Kenapa anaknya jadi security ya katanya. Nah itu tuh karena di banyak orang mereka suka, banyak gereja punya kelas-kelas pelayanan. Ya. Kalau paling bergengsi nih jadi tim PW, Presiden Worship ini paling top. Kalau security paling rendah. Oh nggak ada. Kita semua sama melayani Tuhan. Ada amin nggak Bapak Ibu Saudara? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tapi saudara bayangin, gimana kita ngurusin anak itu dilihat sama jemaat. So saya selalu pesan sama jemaat, dimanapun kamu lihat anak saya salah, tegur langsung. Dia nggak sopan, tegur langsung. Dia salah, tegur langsung. Jangan lihat ini siapa. Itu penting. Nggak boleh jadi anak begitu. Nah, saudara lihat apa yang dibuat oleh Hofni dan Pinehas. Ini anaknya Eli. Hofni dan Pinehas. 1 Samuel 2, Hofni dan Pinehas. Apa yang dibikin oleh Hofni dan Pinehas? 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 14. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Hofni Pinehas kelakuannya. Tiap kali ada orang kasih korban persembahan, mereka kan datang tuh bawa daging. Ya, tak lagi Idul Adha kan. Nah itu tuh bawa daging. Nah ini daging, wah kalau bangsa Israel bawa daging, si Hofni Pinehas ini daging yang dibawa. Itu kan harusnya dibakar dulu, lemaknya habis karena lemak itu untuk Tuhan. Sisanya baru boleh diambil oleh imam. Ini enggak, daging masih baru mendarat di kuali, dilihat wah ini wagyu nih, langsung colok. Wah semua yang bagus-bagus mau ambilin sama imam. Siapa yang punya kerjaan? Hofni Pinehas. Kurang ajar emang Hofni Pinehas. So jadi apa sih dosanya yang membuat gereja ini bait suci mula-mula ini? Itu kehilangan firman dan penglihatan ke depan. Kelakuan anak imam ini dan imam yang tidak bisa mendidik anaknya. Mengerikan. Jadi memang ini waduh. So hal kedua yang terjadi dengan Hofni Pinehas adalah dia memandang rendah korban. Nah, lihat 1 Samuel 2 ayat 17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Hari ini jemaat memang gak bawa daging ke gereja, tapi ketika mereka datang ke gereja aja itu udah berkorban. Ada amin Bapak Ibu. Itu tadi jarak cukup jauh kan dari tengah kota ke sini.
40 menit hampir 1 jam ke sini, itu korban. Bilang kiri kanan, kamu luar biasa loh. Luar biasa loh ibadah ke sini nih, itu korban. Nah kalau udah korban begini, gak boleh dianggap enteng. Gak boleh dianggap enteng. Hari ini maaf ya, ada banyak pemimpin gereja, ada banyak pengerja gereja memandang rendah korban. Dengan cara apa? Dengan cara self-pleasing. Mereka jadikan gereja, mereka jadikan pelayanan sebagai self-pleasing. Apa itu self-pleasing? Untuk kesenangan diri. Saya banyak ketemu orang yang kayak gini, maaf ya. Pengusaha, sukses, punya banyak emas, pengen apa? Bikin gereja. Untuk apa? Self-pleasing. Saya ketemu yang begini. Gereja bikin, semua dia beli, semua dia bisa beli, semua yang top of the top, karena dia punya emas banyak. Top of the top. Gedung dia bikin sendiri, karena dia punya semua. Pemain musik, siapa yang bisa main? Bayar, karena dia punya emas. Jemaatnya berapa? 25. Terus dia ketemuin saya gitu, iya nih, aduh Panala ini kita pengen ya gimana ya supaya maju gitu loh, supaya maju. Saya juga bingung maju kemana gitu ya. maju. Oh ya, akhirnya udah kita ngobrol banyak ya. Oke, minta bantu. Oke, kita bantu. Kita coba bantu. Setelah suatu hari setelah kita bantu dan kita bikin big day khusus, datang dong 100 orang. Wah, 100 orang. 25 jemaat ini seneng. Wah, gini musiknya nih Panala. Oh, dari dulu kayak begini, gini. Siapa yang gak seneng? Yang gak seneng ibu gembala. Karena begitu datang 100 orang plus anak-anak kecil, itu vas bunga kristal yang 150 juta itu jadi ada yang megang-megang gitu loh. Nah, itu ibu gembala panik. Belum lagi itu kan kaca-kaca di pinggir kan, ibu gembalanya OCD. Semua serba harus bersih gitu kan. Wah, grand piano ada banyak cap tangan kecil-kecil tuh. Waduh, ibu gembala, aduh. Wah, belum lagi anak kecil nempel di kaca. Gitu. Wah, itu ibu gembala makin panik. Ibu gembalanya ke saya. Saya pusing banyak orang. Saya jadi gini. Maunya gimana ya? Kemarin 25 lu pengen maju, sekarang 100 pusing. Akhirnya serius. Kita tinggalin tuh gereja. Kita tinggalin. Sekarang jemaatnya berapa? 25. Dan mereka happy. Habis ibadah pergi makan bareng. Dia yang traktir, dia yang bayar. Every restoran. Dan 25 jemaat seneng. Jadi udah gitu aja. Udahlah itu hidup mereka. Mereka udah gak peduli Injil dan Roh Kudus. Kalau masih peduli Injil, pasti masih pengen menginjil. Amin, saudara. Kalau masih peduli Roh Kudus selalu akan bikin kita haus lapar akan jiwa. Tuh. Oke. Mengerikan. Gereja-gereja kayak gini bisa jadi mati memandang rendah korban dengan cara apa lagi? Menindas volunteer. Volunteernya ditindas. Aduh, saya ketemu gereja ibadah pagi, ibadah siang, ibadah sore, pemain keyboardnya sama si ibu itu juga. Saya sampai bilang, Ci, main lagi Ci. Pelayanan lagi? Iya. Nggak ada orang, serius nggak ada orang. Penduduk Indonesia 260 juta nggak ada orang. Astaga. Menindas volunteer. Ayo terus pelayanan. Kita punya batas. Orang nggak boleh pelayanan terus-terusan. Kenapa? Karena kita nggak mau nanti keluarganya pahit sama gereja. Kita nggak mau anak-anaknya pahit sama gereja. Mama papa saya mah dicuri sama gereja. Tiap hari Minggu ada di gereja, nggak pulang-pulang. Oh enggak. Kita aja ibadah kita lagi bagi nih sekarang, bahkan yang hari Minggu ngatur sekian ribu orang kan nggak mudah. Ini mau ada ibadah ketiga dan kita bilang, oh justru bagus. Udah ya tiap pastor ada yang tanggung jawab ibadah 1, 2, ibadah 3. Jadi kalau udah selesai ibadah 1, kamu pulang sana. Pergi sama anak istri ke mall, makan apa-apa. Sehingga anak masih merasa punya bapak ibu. Enggak waktunya habis di gereja terus. Nggak bener yang kayak gini. Ya, kita suka oke, pelayanan betul. Tapi kalau pelayanan udah jadi self-pleasing dan udah jadi
justru bikin orang susah, bukan begitulah. That's not the point. Ya. Oke, so mari, berhubung waktu udah makin mendekat, saya cepetin. Masih boleh terus ini? Oh terus. Aduh. So buat kita, saudara bisa bayangin ya, volunteers ya. Itu kalau di Bandung, ini ngambil contoh gereja Bandung aja. Volunteers itu kalau hari Sabtu sekitar 90 volunteers. Karena nanganin youth kan, 90 volunteers dari usher sampai ke parkir sampai ke praise and worship itu 90-an. Kalau minggu lebih banyak lagi, 170-an. Nah itu volunteer kita akan kasih snack sore dan makan malam box. Teh, kopi, free flow, ambil sendiri, minum sampai kembung, terserah gitu loh pokoknya. Teh, kopi. Lalu yang kedua, kalau minggu, kebayang gak tuh 170, snack sama makan siang. Teh, kopi, free flow. Itu emas semua saudara. Kita punya beberapa vendor dan saya tetap makan sama istri makan makanan volunteer. Dan kita perhatiin banget makanan mereka, snack. Suatu hari snack isinya kue sus, tapi pas digigit gitu nggak ada isinya gitu loh. Gimana sih? Loh kok ini kalau digigit mah ini apa sih? Wah komplain lah kita langsung ke hospitality. Ini ngambil dari mana? Jangan ambil lagi ini. Volunteer udah kerja capek dikasih kue sus yang kalau digigit gitu nggak boleh ini. Gimana ini? Kasih kue sus yang bener, yang kalau digigit gitulah itu flanya sampai ke muka. Mereka udah korban waktu, korban tenaga, korban pikiran melayani Tuhan. Kasih kue yang bener. Ada lagi ngasih lemper. Udah mau lempernya segede gini, ayamnya segede gini. Nah, gak boleh. Suatu hari, karena kita juga makan box yang sama dengan mereka. Sayurnya asem. Dan bukan sayur asem ini sayur. Astaga. Ini dari mana? Atau ada yang ayamnya mentah dan lain-lain. Kita bilang gak bisa, coret. Kita strict soal gitu, coret. Nah ini menjelang ke depan, volunteer nih udah jadi 400-an every Sabtu Minggu. Jadi keluar kebijakan baru. Dulu kita bilang gini, jemaat yang masih punya kita mau memberkati jemaat. Sekarang kita tahu 400 packs udah gak bisa pesen sama industri rumahan. Udah mesti sama catering. Pesan rotinya udah mesti sama main broad gitu, udah nggak bisa sama bakery yang gede-gede, udah nggak bisa sama yang kecil-kecil gitu. Aduh, saya nggak tahu sanggup nggak tuh ngirim sosis brut 400 gitu kan itu. Nah, tapi intinya itu yang kita lihat. Kenapa? Karena volunteer harus dapat yang terbaik. Bahkan kalau saudara ke Bandung nggak usah kaget menemui ada yang namanya volunteer lounge. Itu tempat mereka istirahat, bikin kopi teh, minum, mereka duduk bahkan ketiduran di sofa. Plus meja biliar. Jangan kaget ya, kalau ke tempat kita di ruang teens ada meja biliar 7 feet. Dan yang di volunteer kita sediain meja biliar 9 feet. Untuk mereka sambil nunggu selesai ibadah, mau menang dulu, oke. Itu ada di kita. Karena buat kita tahu apa yang menghargai orang dan kita mau mereka dihargai. That's it. Oke. Nah, saudara, apa kesalahan dari Imam Eli yang ketiga? Adalah dia permisif. Dia permisif. 1 Samuel 2 dibilang begini, ayat 22 dan 23. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Ini kelakuan anaknya Eli loh. Apa sih yang dibuat? Mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di kemah pertemuan, di depan pintu kemah pertemuan. Ini kerjaan anak-anaknya Imam Eli, nidurin usher, nidurin para volunteer perempuan di sana. Dan mereka ini kan gadis-gadis muda, ditidurin sama anak-anaknya Imam Eli. Gak bermoral banget. Tapi lihat apa yang dibuat Eli di ayat 23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat. Aduh, anak kayak gini mah udah gak bisa diomongin.
Mesti ditimpuk pakai tabung LPG 3 kiloan, saudara. Nidurin perempuan-perempuan di gereja. Ini kerjaan anaknya Imam Eli. Tapi Imam Eli permisif. Semua yang parah ini dimulai dari yang kecil-kecil. 2 anak saya yang besar itu lahir ketika gereja dibangun. Anak saya yang besar yang 2 itu adalah anak sekolah minggu mula-mula. Sekolah minggu mula-mula kita isinya berapa? 6. 4 anak orang, 2 anak saya. 6. Sekarang berapa anak sekolah minggu kita? Kemarin data sekolah minggu menunjukkan, mereka bilang ini data sekolah minggu, nama anak yang tercantum di kita totali ada 1040 anak. Lalu data aktifnya ada 567 gitu, data aktifnya anak sekolah minggu. Anak saya yang paling kecil lahir ketika sekolah minggu udah ada playground. Lahir ketika gereja udah kayak udah di atas 1000. Oh, itu memerlukan teguran yang serba teguran. Suatu hari dia mungkin masih umur 5 kali. Saya lagi habis khotbah, baru nyanyi penutupan ibadah. Anak saya ini lari ke mimbar loh. Ngapain? Ngambil iPad. Karena dia mau main sama teman-temannya. Dia lari, dia ambil iPad. Saya terpaksa nutup ibadah dulu, doa berkat dulu kan. Selesai doa berkat, saya cari itu anak. Itu benar-benar pokoknya. Sampai Pak Guru ini yang ngasih dia minum dulu. Karena saya bentak dia, saya bilang, sekali lagi kamu bikin begitu. Itu anak saya sampai berdiri gemeteran, karena itu hal fatal dia buat di depan jemaat. Sekali lagi kamu buat begitu. Itu anak saya yang 5 tahun dan dia nggak pernah buat itu lagi. Aduh, dan namanya anak, kalau kita tegur yang ini kesalahannya fatal. Fatal. Saya izinkan dia pakai iPad saya. Tidak ya. Lagi ibadah naik belum memang ibadah lagi ditutup. Tapi itu kan jemaat berapa yang lihat, dan dia ambil iPad lari gitu loh. Man, nggak bisa. Ini mesti ditertibkan. One day di gereja kita ada tukang kue. Ini tante ini dulu jualan pakai, tahu tenong apa sih kalau kue itu? Ya itu pakai ya yang kayak kaleng susun-susun gitu tuh. Dulu kita di gedung lama si tante suka nongkrong depan lift. Terus dia gelar kalengnya. Waktu kita pindah dari gedung itu, tante ini nyusulin kita karena jemaat sambil ngantri lift jajan kue. Jadi ini tante udah punya pelanggan tetap. Waktu kita lagi mulai renovasi, bangun gedung kita yang sekarang di top floornya dari satu mall di Bandung. Kita lagi masa pembangunan, ini tante datang ke proyek. Terus dari kepala ini dia bilang, ini si tante nih datang ke kita, katanya mau minta tempat buat dia, boleh nggak jualan lagi di sini. Waduh, gimana ya? Ini kan kita sama mall aja waktu itu masih tarik ulur, lebih 20 cm di charge, apa segala macem lah gitu-gitu, masih urusan gini. Jadi dijawab sama mereka, nggak bisa tante, nggak bisa. Aduh, ini susah nih kita sama manajemen, nanti masalah gini-gini. Aduh, sepotong aja buat saya gini-gini, wah pokoknya segala macem lah udah. Sampai suatu hari istri saya lagi di situ juga, dan si tante datang lagi, Bu kalau boleh saya dagang gini. Pulang istri saya bilang, Say, kita tuh ya hari-hari udah mikirinnya angka tuh udah ratus-ratus, udah miliar-miliar. Ini si tante nih hidup dari 20.000, 50.000 per hari. Kasihlah tempat. Oke, makasih. Jadi saya yang mesti cari. Oke, saya kumpulin bagian building mana. Oke, ini nih pokoknya garis ini nih masih area kita. Oke, saya di sebelah. Tante sini. Tante taruh meja, jangan keluar dari garis ini. Keluar dari garis ini dicas sama dia. Oh gitu, ini garis ini. Ini tante di sini. Oh, makasih. Tapi tante mesti ibadah. Jadi gimana caranya dia ibadah? Kan dia dagang, ibadah dari pagi sampai siang. Dia ibadah dong di youth. Hari Sabtu malam jadi di tengah gemerlap lampu dan musik kayak iya si tante ada di situ. Tante iya. Dan tante udah bersama kita almost 10 years. Jarang jemaat tahu namanya. Tapi mereka semua panggil dia Tante God bless you.
Karena tiap kali dia orang bayar dia bilang God bless you. Jadi semua si tante God bless you. Ini tante God bless you, kalau lihat anak saya yang kecil selalu dipanggil, kan dia tahu itu anak saya kan. Dipanggil anak saya yang kecil. Sini. Mau apa? Ya anak saya demen nih batu goreng lah, apalah diambil mau apa. Kita nggak tahu. Jadi suatu hari dia bawa teman-teman gerombolan dari sekolah minggu. Dia bilang begini, kalau di sini anak pastor gratis. Dan tante dengan biasanya, iya mau apa. Dan kita bilang, gak, kita tahu itu, kita bilang, gak boleh kamu buat itu. Kamu gak boleh buat itu. Bayar, kalau bisa kita bayar lebih. Saya bilang. Jadi kerjaan tiap minggu, kerjaan istri saya sama si tante lempar-lemparan uang. Gitu. Karena istri saya bilang, gak bisa. Nanti kalau pokoknya kita gak mau tahu makannya berapa, pokoknya kasihnya segini. Karena gak boleh. Ada anak gembala kayak gitu. Nanti itu diikutin sama yang lain-lain. Cannot. Saudara, jadi hal-hal simple, prinsipil kita belajar. Bener ya. Tapi kita pengen supaya gereja Tuhan tetap ada Roh Kudus dan Injil di situ. Puji Tuhan. Dah, terakhir. Ketika Eli mati, matinya ngenes, orang Jawa bilang. 1 Samuel 4 ayat 17 dibilang begini, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Jadi kalau Tuhan udah meninggalkan umatnya, peperangan pun kalah. Saudara, tiap hari kita menghadapi peperangan di bisnis kita, di usaha kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita. Ini peperangan. Dan kita perlu menang dalam peperangan kita tiap hari. Ada amin, saudara? Iyalah, saudara harus menang di bisnis, saudara harus menang di pekerjaan, saudara harus menang di dalam apa yang kita kerjakan di hidup sehari-hari. Itu yang kita perang kan. Setan tuh maunya ngancurin kita di situ kan. Setan mau buat kita bangkrut, setan mau buat kita putus asa, setan mau buat kita pahit di situ. Tapi kita harus menang di situ. Tapi kalau Tuhan udah tinggalin kayak orang Israel lawan Filistin, kalah. Hofni Pinehas anaknya mati, tabut Allah dirampas. Tabut Allah ada lambang kehadiran Tuhan. Dirampas dari bangsa Israel. Di ayat ke-18 dibilang ketika disebut tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursinya di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Saudara bisa bayangkan bentuknya Imam Eli. Sampai jatuh dari kursi, patah batang lehernya. Gemuk. Saudara bisa bayangkan Imam Eli ini kenapa bisa begitu? 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ya. Saya gak mau masa tua saya seperti Eli. Kenapa sampai bisa jatuh dari kursi, patah leher? Karena obesitas. Kenapa dia bisa obesitas? Ya karena do nothing. Saudara, ini yang saya gak mau. Di Bogor juga saya gak berani lama-lama. Sama ibu sendiri dikasih makan terus. Saya khawatir loh ini. Agak khawatir saya ini. Dari kemarin ya Pak, terus semua keluar. Mangap dikit diisi gitu kan. Ini bahaya Bogor nih. Saya bilang gimana sih? Aduh, mengerikan. Bahu-membahu tuh Ibu Serni, Ibu Rosa, segala semua bahu-membahu. Aduh, ini gawat ini saya bilang. Nah, tapi ini yang terjadi dengan Eli. So dampaknya adalah gereja kehilangan Injil dan Roh Kudus. Saya berdoa supaya CDC nggak kehilangan Injil dan Roh Kudus. One day saudara, Tuhan berkati dengan gedung yang menetap. Tuhan berkati dengan jemaat yang luar biasa, pengertian luar. Jangan Injil dan Roh Kudus hilang. Tetap penginjilan dan tetap tahu bahwa ini semua jalan karena Roh Kudus. Aduh. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya ini optimis, saya percaya ke depan luar biasa Tuhan akan kerja. Ya, puji Tuhan. So, ini yang saya share pagi hari ini. I have been through a lot dalam hidup. Saya udah lewat banyak hal. Saya udah pernah ngalamin semua gelombang kebangunan dan saya udah pernah melewati lembah kekelaman.
dan lolos dari kayaknya udah neraka dunia ini sampai udah bau gosong sedikit. Saya udah alami ini semua. Dan puji Tuhan kalau hari ini bisa berdiri di sini dan bisa bilang kuncinya adalah Roh Kudus. Nggak ada kemampuan kita, kepintaran kita, kecerdasan kita bisa bangun gereja Tuhan, nggak bisa. Bisa gerakin orang itu cuman Roh Kudus. Bisa ngubah orang itu cuman Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu atas jemaat CDC. Baik itu di Bogor maupun Depok. Especially Bogor. Hamba berdoa supaya Injil dan Roh Kudus tetap ada sama mereka. Hati yang lapar haus akan jiwa-jiwa dimenangkan itu tetap ada sama mereka. Dan Roh Kudus bekerja, semua berjalan bukan karena kuat gagah kami, bukan karena profesionalnya kami, bukan karena manajemen yang bagus saja, tapi karena ada Roh Kudus yang menggerakkannya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba berdoa supaya sungguh jemaat ini semua mereka hidup dan berjalan mengandalkan Roh Kudus. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya Roh Kudus yang membawa kita dan memimpin langkah kita sampai 2 tahun terakhir ini, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Sepanjang saya share firman, saya rasa ditolong Roh Kudus. Pemain keyboardnya bagus. Pak, ini kalau saya pelayanan saya bawa-bawa aja gimana nih? Paspornya ada, paspor? Oke, thank you. Ya, terima kasih Pastor Nala Video. Boleh kasih sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Wow. Jangan sampai Injil dan Roh Kudus hilang dari kita. Sekali lagi terima kasih Pastor atas firman dan pengajaran yang diberikan. Wah, luar biasa. Kami mau menyambut saudaraku semua yang hadir di sini maupun yang di online. Welcome home. Selamat datang di ibadah onsite CDC Bogor. Kami juga mau menyambut bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Kalau tidak keberatan boleh mengangkat tangannya karena kami mau menyambut Bapak dan Ibu. Selamat datang. Selamat datang di keluarga besar CDC Bogor. Selamat datang Pak, selamat datang Ibu. Yes. Luar biasa. Kita semua adalah keluarga di dalam Kristus. Ya Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saat ini adalah saat yang paling indah, di mana kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan kita tercinta. Sebelumnya saya akan bacakan ayat dari, boleh dibuka ayatnya? Ya, Kisah Rasul 20 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini ya dan amin, berlaku bagi kita dan bagi setiap orang di dunia ini. Ada seorang aktor, mungkin kalau angkatannya seumur-umur saya mengetahui aktor ini, dia adalah aktor Hong Kong yang terkenal, bernama Chow Yun Fat. Ada yang kenal ya? Nah, berarti umurnya seumuran dengan saya. Aktor ini ternyata sangat kaya. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menyumbangkan hartanya, dananya untuk kegiatan sosial. Bapak Ibu tahu berapa yang dia sumbangkan? Hanya 10
triliun. Wow. Waktu ditanya kenapa kok bisa menyumbang sebanyak ini, dia katakan begini, saya mau berbahagia. Wow. Bapak Ibu, orang dunia pun mengetahui dan merasakan bahwa memberi lebih berbahagia dari menerima. Karena prinsip kekristenan, berkelimpahan itu bukan berarti berapa banyak yang Bapak Ibu miliki, tetapi berapa banyak yang Bapak Ibu berikan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang baik di surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur karena atas kebaikan-Mu saja Bapa, kami masih ada sampai saat ini. Kalau saat ini Roh-Mu menggerakkan kami untuk memberi, untuk pekerjaan-Mu di tempat ini, kami mau memberi dengan penuh kerelaan hati Tuhan. Karena kami tahu seperti firman-Mu mengatakan, memberi lebih berbahagia dari menerima. Saat ini dengan penuh sukacita kami mau memberi kepadamu, kepada pekerjaan-Mu di tempat ini, CDC Bogor. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang siap untuk memberi, mari memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Yes. Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam amplop coklat yang berada di bangku Bapak Ibu, atau dengan men-scan QR code yang ada pada amplop ataupun pada layar. Persembahan Bapak Ibu, kalau Anda melakukan scan, berarti masuk ke rekening persembahan yang merupakan rekening operasional CDC Bogor. Bapak Ibu juga dapat memberikan rekening diakonia. Diakonia adalah rekening untuk jemaat yang membutuhkan, juga untuk persembahan persepuluhan. Silahkan mencatat nomor rekeningnya dan kami akan memberikan waktu Bapak Ibu untuk memberikan persembahan. Kita percaya bahwa apapun yang kita berikan, Tuhan akan pakai untuk pekerjaan. Baik, Bapak, Ibu, dan saudaraku, setelah memberi, kita saat ini berada di tempat ini dalam suasana yang begitu luar biasa, dengan peralatan yang sudah tersedia, karena ada orang-orang yang memberikan dirinya, memberikan waktunya, memberikan tenaga, bahkan harta, sehingga kita semua dapat beribadah. Dari kemarin, pasukan volunteer perlengkapan yang dengan penuh semangat membawa barang, membereskan di sini, beserta tim soundman yang luar biasa, juga yang saat ini melayani dari Asia, tim PW, dan yang lain, Hello Team. Kami sangat bersyukur. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sama-sama kita katakan thank you. Terima kasih kepada setiap volunteer yang sudah kembali. Ibadah umum minggu depan tanggal 18 Juni di tempat ini jam 9.00 dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. So pastikan Bapak Ibu hadir dan mengajak rekan-rekan kerabat yang belum beribadah untuk kita bersama-sama beribadah. Berbarengan dengan ibadah kita, diadakan juga ibadah khusus untuk anak-anak, yaitu CDC Kids. Kalau Bapak Ibu tahu sekarang ruangannya persis di belakang ruangan ini nempel.
dan mereka belajar mengenal akan Tuhan dengan games yang seru, dengan cerita yang menarik. Mari saya mengundang Bapak Ibu, kami mengundang saudara sekalian bagi yang mempunyai anak-anak ataupun mengetahui ada yang punya saudara untuk bersama-sama di bawah dan mengikuti ibadah CDC Kids. Every Sunday sama di tempat ini berbarengan dengan ibadah umum. Kami juga ada mesbah doa setiap hari Senin. Mesbah doa ini melalui Zoom online. Mesbah doa ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat, baik untuk kebutuhan jemaat maupun untuk bangsa, negara, dan kota tercinta, juga untuk gereja kita. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudaraku setiap jam 7 malam di Zoom online. Selain mesbah doa untuk berdoa syafaat, ada doa Kamis malam. Nah, kalau doa Kamis malam, doa ini adalah fokus untuk pujian dan penyembahan. Mari sama-sama kita menikmati hadiratnya secara onsite bertempat di sekretariat CDC Bogor di Ruko Panorama Pamoyanan Ruko nomor 3. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, untuk lebih saling mengenal, untuk lebih saling mendukung, kami mengundang Bapak Ibu untuk join di dalam Carousel. Carousel ini adalah kelompok-kelompok kecil yang saling memperhatikan, saling memperdulikan, saling mendukung, saling mendoakan di dalam Tuhan kita. Bapak Ibu dapat memilih Carousel sesuai dengan waktu, usia, dan kebutuhan Bapak Ibu. Jadi ada Carousel keluarga, ada Carousel khusus ibu-ibu, ada juga Carousel untuk remaja, youth, pemuda, dan teens. Pastikan kita semua tergabung di dalam Carousel. Setelah ibadah ini, jangan lupa kita ada coffee break. Bapak Ibu dapat mengambil snack di belakang yang telah disediakan, dan bersama-sama kita akan menikmati sambil berfellowship setelah ibadah ini. Terakhir, kami mengucapkan Happy Sunday. Terima kasih atas kedatangannya. Silakan. Puji Tuhan, kita hari ini ibadah yang luar biasa, kita sungguh diberkati. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan. Karena jemaat ini seperti jemaat yang dikasih Tuhan, sehingga kita dituntun dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa ada bersama-sama, kita bisa merayakan kebesaran Tuhan di tempat ini. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk pelayanan Pastor Lala Widya, iya, dan bersama tim, ya, dan Pak Faisal, Bu Esther, Pak Guru, Ibu Putu, dan Johanna, mana Johanna di belakang. Iya, thank you banget semua. Beliau datang dengan jauh sehingga mereka juga mau memberi sesuatu buat CDC Bogor, ya, memberi semangat, spirit. Kita rasakan hari ini pesan Tuhan bahwa gereja dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan dan ada Roh Kudus di dalam pribadi umat Tuhan. Dan sekali lagi kita akan merasakan bahwa di dalam jemaat ini kita ada satu keluarga, ya, gereja adalah satu keluarga. Kita bersama-sama membangun keluarga di dalam Tuhan ini dengan sehati sepikir dan berjalan, punya pandangan ke depan, menangkap visi yang dari Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Dan sekali lagi kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Nah, saya sebelum mengakhiri ibadah ini, saya mau cerita sedikit perjalanan selama 2 tahun CDC Bogor. Awalnya
CDC ini berdiri pada masa yang nggak enak sebenarnya, yaitu masa-masa COVID. Nah, di dalam COVID, kita tahu masa COVID ini orang tuh berjumpa tuh susah, sehingga kita pertemuan melalui online. Kalau kita flashback balik, ya hanya berupa gambar-gambar yang kita temui, foto-foto yang kita temui di dalam pertemuan. Tapi itulah, dimulai dari situ kita mulai ada satu bonding, ya, kebersamaan, sehingga apa yang kita rasakan ini sampai hari ini kita bisa ibadah onsite itu luar biasa, ya. Jadi yang di online juga saya undang untuk bisa onsite, ya, karena di onsite lebih enak gitu, lebih bisa berjumpa face to face, ya. Dan dulu kita merasakan online karena sulit untuk berjumpa, tapi hari ini kita diberi keluasaan untuk bisa datang ibadah. Sekali lagi saya undang untuk personal juga untuk mengakhiri ibadah kita untuk dalam doa supaya kita terima berkat. Terima kasih. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat kedua belah tanganmu. Terima berkat Tuhan. Yesus. Kami percaya bahwa Injil, firman Tuhan dan Roh Kudus itu adalah kekuatan gereja Tuhan. Kami gak mau kehilangan Injil dan Roh Kudus. Kami gak mau jadi gereja autopilot. Kami mau menang dalam hidup kami sehari-hari. Tiap hari engkau bergumul dan berperang dalam bisnismu, usahamu, pekerjaanmu, anak-anak, keluarga. Dan kami berdoa supaya sungguh Injil, firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan kami. Roh Kudus memimpin langkah kami tiap hari. Thank you Lord, kami gak mau ditinggalkan Tuhan. Kami mau melangkah kemana Tuhan bawa kami, dan kami gak mau pergi kalau Tuhan gak menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur dan kami mau nikmati hadirat-Mu, kami nikmati mujizat-Mu tiap hari kami alami. Thank you Lord, dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kata